Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Afifatul Mauna, NIM E20192082. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember. Di sini saya akan menganalisa video yang telah dipaparkan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis LC MEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama ada pengantar ilmu ekonomi, yang kedua ada pengangguran dalam perspektif Islam, dan yang ketiga ada kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Sebelumnya di sini saya akan membahas tentang apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang merujuk pada asas-asas produksi, distribusi, dan penghabisan barang atau kekayaan. Sedangkan ekonomi adalah suatu manajemen rumah tangga atau tatanan aturan yang berada dalam rumah tangga, seperti bagaimana cara mengatur keuangan yang ada di rumah tangga. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ada ilmu ekonomi terapan, dan yang ketiga ada ilmu ekonomi teori. Yang ketiga, ilmu ekonomi teori ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengangguran dalam perspektif Islam. Sebelum masuk pada pengangguran dalam perspektif Islam, saya akan menjelaskan apa itu pengangguran. Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja atau penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 65 tahun yang tidak memiliki pekerjaan, yang tidak sedang bekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran di sini ada 4. Yang pertama ada pengangguran friksional, yang kedua ada struktural, yang ketiga ada siklikal, dan yang keempat ada pengangguran teknologi. Macam-macam dari pengangguran di sini ada 4. Yang pertama ada pengangguran terbuka, yang kedua ada pengangguran tersembunyi, yang ketiga ada pengangguran musiman, dan yang keempat ada setengah pengangguran. Penyebab dari pengangguran sendiri ini tuh disebabkan karena sulitnya mencari pekerjaan, karena tidak sesuai dengan keahlian, dan masih banyak yang lain. Apa dampak dari pengangguran? Dampak dari pengangguran itu sangat banyak sekali. Salah satunya adalah kurangnya gizi, terjadi kemiskinan, dan upah yang sangat rendah. Bagaimana cara kita mengatasi pengangguran? Salah satunya itu dengan kita meningkatkan jiwa kewirausahaan, atau kita berusaha dengan berwirausaha. Pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pengangguran jabariyah atau terpaksa, dan yang kedua ada pengangguran khiyariyah atau pilihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Sebelumnya saya akan menganalisa apa itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Jenis-jenis kebijakan moneter. Jenis-jenis kebijakan moneter di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif, dan yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif di sini yaitu kebijakan yang dilakukan dengan cara menambah jumlah uang yang beredar. Begitupun sebaliknya. Kalau kebijakan
moneter kontraktif yaitu kebijakan dalam rangka atau yang dilakukan dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua ada kebijakan diskonto. Yang ketiga ada kebijakan cadangan kas. Yang keempat ada kebijakan kredit kas. Yang kelima ada kebijakan dorongan modal. Dan yang keenam ada penyesuaian tingkat suku bunga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari kebijakan moneter. Apa tujuan kebijakan moneter di Indonesia misalnya ataupun di negara-negara yang lainnya, yaitu memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan antara lain dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga yang ada. Tujuan dari kebijakan moneter di sini sangat banyak sekali, salah satunya yang tadi. Saya akan menjelaskan lagi tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Yang kedua ada kesempatan kerja. Yang ketiga ada kestabilan kerja. Dan yang terakhir ada keseimbangan neraca pembayaran. Selanjutnya, beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada iktisoduna. Iktisod bukan hanya sekedar terjemahan dari ekonomi saja, melainkan berasal dari bahasa Arab qasd, yang secara harfiah berarti equilibrium atau sama, seimbang atau pertengahan. Yang kedua ada instrumen mainstream. Tujuan kebijakan moneter yang diberlakukan oleh pemerintah adalah maksimisasi sumber daya yang ada agar dapat dilakukan atau dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang lebih produktif. Kita sebagai manusia perlu untuk mempelajari ilmu ekonomi karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Terbukti kita setiap hari melakukan interaksi antara satu orang dengan yang lainnya, atau kita melakukan komunikasi dan juga melakukan kegiatan ekonomi seperti jual beli. Mungkin itu saja yang dapat saya analisa atau saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.